Fratres carissimi, ada berita yang membuat kita masyhur dari Ruteng. Dan inilah saatnya institusi dipanggil untuk memulihkan martabat manusia. Ya, institusi kadang seperti bangunan tua di bukit, kokoh, suci, penuh kenangan. Tetapi bahkan bangunan suci bisa kehilangan arah ketika manusia yang terluka tidak terdengar di dalamnya. Kasus di Ruteng bukan sekedar persoalan seorang dosen, seorang imam, atau satu kampus. Ini ujian bagi seluruh rumah iman dan rumah ilmu. Apakah martabat manusia sungguh pusatnya atau hanya slogannya? Yang pertama ada luka seorang mahasiswi. Tidak boleh kalah oleh sunyi ruang rapat. Nah, penyintas ini sudah berbulan-bulan mencari keadilan. Ya, saya dengar begitu. Dia mengetuk pintu yang seharusnya menjadi perlindungan. Unit konseling, satgas, struktur kampus, bahkan jaringan gereja. Tapi dia dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, seakan nasib seorang anak muda bisa dipending sampai publik ribut. Institusi religius tidak boleh belajar dari dunia korporasi yang takut skandal. Institusi religius mesti belajar dari Injil yang takut melukai satu jiwa kecil. Ya, yang berikut, kita tidak sedang menghakimi kampus, ya. Kita sedang mengingatkan rumah kita sendiri. Kritik publik bukan amarah kepada Unika Santo Paulus Ruteng. Justru karena ini rumah iman, publik menuntut lebih. Seruan ini seperti teguran seorang sahabat, keras pada luka, lembut pada rumah. Gereja dan kampus Katolik punya sejarah panjang menjadi benteng pendidikan, tetapi martabat manusia tidak boleh menjadi korban kebijakan pelan-pelan. Transparansi itu bukan ancaman, kecepatan itu bukan musuh, dan keberanian bukan skandal. Semua itu justru tanda bahwa institusi berani setia kepada Injil. Berikutnya soal saya menawarkan pendekatan personalistik. Kita menempatkan manusia di tahta yang seharusnya. Di dalam kerangka personalistik dan gaya Wojtyła, Levinas, atau tradisi humanisme Katolik, ada satu prinsip yang tidak bisa dijual beli. Manusia adalah tujuan, bukan alat. Bukan alat reputasi, bukan alat stabilitas organisasi, bukan angka laporan tahunan. Karena itu, korban harus tahu perkembangan kasus. Korban harus didampingi tanpa disisakan ruang ragu. Korban harus dilihat sebagai seseorang dengan martabat yang utuh. Kalau tidak, maka institusi telah kehilangan kompasnya. Bukan karena jahat, tetapi karena terlalu sibuk merapikan halaman depan sampai lupa bahwa ada seseorang merintih di halaman belakang. Berikutnya, kampus dan gereja bisa jadi teladan nasional kalau menginginkannya. Saya percaya Unika Santo Paulus Ruteng punya DNA moral untuk menjadi pionir, sebuah model bagaimana lembaga Katolik menangani kekerasan seksual dengan benar, tegas, cepat, dan manusiawi. Ya, yang dibutuhkan hanya keberanian untuk memandang luka korban tanpa mengalihkan wajah, keberanian melepas kultur bungkam, keberanian untuk tidak membiarkan satupun oknum berlindung di balik jubah, jabatan, atau garis silsilah keluarga, keberanian menyatakan di sini martabat manusia lebih tinggi dari reputasi institusi. Karena reputasi bisa dibangun ulang, tapi martabat manusia sekali dilukai tidak punya versi cadangan. Nah, seruan publik ini bukan ancaman, ini undangan untuk menjadi lebih gereja. Kita semua ingin gereja semakin selamat dari bayang-bayang abu masa lalu. Kita ingin kampus Katolik menjadi ruang paling aman di NTT, bukan ruang yang berlapis sopan santun tapi penuh ketakutan. Maka suara publik hari ini bukan pemberontakan, ini panggilan profetis. Benahilah dirimu, bukan karena publik meminta, tetapi karena Injil menuntut. Kalau langkah ini dijadikan setia, dijalankan dengan setia, Ruteng akan dikenang bukan karena skandalnya, tapi karena keberaniannya berdiri di sisi korban lebih cepat dari angin, lebih kokoh dari batu. Salam dari Kupang, Kota Karang. Saint Peter is the rock.